Kali ini kembali bersama saya Rian Rahmanto yang akan mempresentasikan natural language processing menggunakan long short term memory, di mana kita kali ini saya coba akan mempresentasikan atau eksplorasi saya terhadap long short term memory dan juga salah satu variasi dari LSTM tersebut adalah bidirectional LSTM. Oke, kita mulai dari awal. Jadi long short term memory ini sebenarnya adalah salah satu bentuk adalah salah satu bagian dari recurrent neural network, di mana pada recurrent neural network yang bisa kita lihat di sini adalah semua informasi dipaskan atau dikirimkan dari previous cell seperti ini, yang mengincorporate previous hidden state sebagai additional input. Nah, walhasil ada dependensi ketika konteks atau input length-nya semakin bertambah, dependensi terhadap input sebelumnya, yaitu pada hidden state lainnya akan menjadi semakin bertambah, sehingga akan memunculkan problem baru di mana pada proses perhitungan gradien dalam mengupdate parameter akan menyebabkan problem, yaitu vanishing gradient maupun exploding gradient, di mana gradient akan mempunyai value yang sangat besar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut dikenalkan yaitu LSTM atau long short term memory, di mana long short term memory ini mengemploy cell memory dan meretain informasi over time dan mengenablekan model untuk mengcapture long range dependency secara lebih efektif. Core komponen pada LSTM itu sendiri adalah cell state yang bisa kita bayangkan seperti conveyor belt pada peralatan di pabrik misalnya, untuk sebagai tempat mengalirnya informasi, di mana parameter within di LSTM tadi, parameter berupa weight dan bias ini akan diupdate secara 2 kali, mengallow si model untuk belajar dan meretain relevant information dan membuang data yang tidak relevan, sehingga bisa kita bilang bahwa komponen utama dari LSTM itu adalah forget gate, di mana menggunakan sigmoid layer memutuskan informasi mana yang harus dilupakan atau yang kita bisa buang dan dari memory cell. Lalu yang kedua adalah input gate, di mana input gate mendetermine informasi mana yang harus disimpan pada cell state. Dia menggunakan kombinasi antara sigmoid dan Tanhal layers untuk mengupdate memory cell dengan input yang mengandung relevant information. Lalu output gate, di mana output gate mendecide informasi mana yang harus menjadi output dari cell state. Dia mengatur regulate information dari memory cell sebagai output based on the current input dan current cell state-nya sendiri. Jadi bisa kita lihat di sini pada dasarnya ada 3 tadi, di mana di sini adalah forget gate, lalu di sini adalah input gate, dan di sini adalah output, dan di sini adalah yang kita sebut dengan cell state-nya. Dan kita bisa lihat di sini adalah kesemua dari bagian ini adalah hidden state dari outputnya. Lalu seperti yang kita lihat di sini, yang pertama adalah
input masuk pada layer input gate, lalu di-decide apa yang harus dilupakan, lalu dialirkan ke sini juga bersama dengan Tenha untuk mendecide apa yang harus diingat gitu, harus apa yang dia pilih untuk disimpan pada memori. Lalu dikirimkan pada cell state menggunakan Tenha juga. Dia akan melakukan akan dimasukkan pada output untuk mendecide mana yang akan menjadi output pada dari informasi tersebut dari cell state-nya. Lalu apa bedanya dengan bidirectional? Bidirectional ini dia menggunakan arsitektur mirip seperti LSTM, tapi bedanya dia menggunakan 2 layer LSTM, sehingga prosesnya ada 2 ya yang secara simultan, yaitu mempassing informasi atau input ini, memproses input ini secara forward propagation maupun backward propagation, sehingga menambah kemampuan untuk understand contextual relationship dan mengimprove performance in task. Nah, kalau kita lihat pada hasilnya, bisa kita lihat ini adalah kita lihat pada epoch dan loss setelah 40 stop, dan tapi kita bisa lihat bahwa pada validasi kita lihat lossnya semakin naik, menandakan adanya kemungkinan overfitting pada data. Lalu bisa kita lihat nilai true positifnya bertambah, true negatifnya di sekitar 2417 dengan false negatif di 1589, true positif 921 dan false positif di 485. Lalu dengan bidirectional kita bisa lihat training stop setelah 25 epoch, melewati 25 epoch, dan kita bisa lihat bahwa consistently decrease nilai dari lossnya, menandakan bahwa tidak terjadi overfitting. Nah, tapi kita bisa lihat dari confusion matrix bahwa true negatifnya dia naik di 2446 dari 2417, false negatifnya namun juga ikutan naik di sekitar 1629, sehingga ada kemungkinan sehingga model cenderung untuk melakukan false negative prediction. Lalu true positifnya turun 881, sementara false positifnya juga turun di 456, sehingga bisa kita simpulkan bahwa model lebih cenderung untuk melakukan prediksi pada kelas yang kita anggap sebagai negative class, walaupun menghasilkan false negatif yang menjadi lebih banyak, yaitu 1629. Atau dengan kata lain, model mempunyai kecenderungan untuk memprediksi bahwa suatu statement atau suatu headline berita itu dia tidak sarkastik. Considering this different, kita bisa lihat bahwa secara umum bidirectional LSTM mempunyai performance yang sedikit lebih baik, walaupun kita bisa lihat model cenderung untuk memprediksi pada kelas negatif, sehingga lebih mengakibatkan false negative prediction dari si model. Nah, ini akan menjadi room for improvement berikutnya, untuk apakah memang kita harus mengadres isu adanya imbalance data di situ, sehingga kita bisa memperbaiki kinerja dari modelnya di kedepannya. Terima kasih sebelumnya, selamat malam.